Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang pada kesempatan hari ini kita dapat memberikan kesehatan yang beriman, dan kita bisa hadir perkuliahan perdana terkait mengenai perbandingan sistem hukum. Baik, izin share screen materi. Oke, kalau kita lihat dalam perkembangan perbandingan sistem hukum, ini merupakan perkembangan dan penggunaan atas sistem hukum yang digunakan, baik yang digunakan oleh masing-masing wilayah negara, dan juga terdapat sistem hukum dan perkembangan yang digunakan oleh Indonesia sendiri. Di sini dapat kita lihat sejarah perkembangan. Kalau kita lihat perbandingan hukum sebagai ilmu di dunia barat, ini merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang sangat muda, baru, tumbuh dan secara pesat pada akhir abad ke-19 atau pada permulaan abad ke-20. Jadi sebelumnya itu memang sudah dilakukan usaha untuk memperbandingkan beberapa sistem satu sama lain, akan tetapi pada waktu itu belum dapat dikatakan telah dilakukan penelitian dengan cara perbandingan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan maksud mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi suatu usaha penelitian secara berencana atau belum dilakukan, ini segala sesuatu masih berjalan secara identil jika ada keperluan untuk itu. Kalau kita lihat atas dasar tradisi tersebut, maka usaha perumusan rancangan undang-undang dulu ada 12 meja atau the law of the 12 tables, ya, bahwa dapat dikatakan merupakan hasil dari penelitian secara berperbandingan. Begitu juga hanya dengan usaha perumusan azas-azas hukum yang mana pokok yang bersifat umum, hukum kebiasaan di Prancis dan Desces Primatis di Jerman. Usaha penelitian tersebut dalam yang mana dilaksanakan secara sistematis dan kebersinambungan atau perkembangannya secara ilmu pengetahuan baru dampak jelas pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-20. Ya. Kalau kita lihat dari sistem-sistem hukum tersebut adalah sistem hukum common law, ya. Ini dianut di Inggris dan bekas jajahannya pada umumnya bergabung dalam negara-negara persemakmuran. Selanjutnya adalah sistem civil law. Civil law ini yang berasal dari hukum Romawi, yang dianut di Eropa Barat, kontinental, dan dibawa di negeri-negeri jajahan atau bekas jajahan oleh pemerintah kolonial Barat terdahulu. Selanjutnya sistem hukum adat. Sistem hukum adat ini dianut oleh negara-negara Asia dan Amerika, ya, atau maaf, Afrika. Kalau kita lihat dalam sistem hukum adat sendiri, di Indonesia sudah menggunakan dan sudah berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, baik itu ada hukum adat, ya, hukum Islam, ya, dan hukum sivil law. Ya. Selanjutnya adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini dianut oleh orang-orang Islam dimanapun mereka berada, baik ya di negara-negara Islam maupun di negara-negara lain yang penduduknya beragama Islam di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia. Selanjutnya adalah sistem hukum komunis, ya, sosialis, dan Uni Soviet dan satelitnya. Nah, ini sistem hukum komunis atau sosialis ini dijalani oleh China.
Inilah sistem-sistem hukum yang berlaku di dunia. Ada sistem hukum law, sistem civil law, dan hukum Islam, dan sistem hukum komunis atau sosialis. Istilah dan pengertian sistem hukum. Sebelum memahami dan maksud dengan sistem hukum, maka terlebih dahulu perlu dipahami apa dimaksud dengan sistem hukum itu sendiri. Pengertian hukum hanya dibahas secara sepintas mengingat pusat pembahasan itu bukan pada bidang ilmu atau teori hukum. Nah, beberapa pakar mendefinisikan sistem ke dalam beberapa pengertian yang berbeda-beda. Namun demikian, pada dasarnya definisi tersebut bersifat saling mengisi dan melengkapi. Jadi secara sistematis, istilah sistem diambil dari kata bahasa Yunani itu sistema, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Nah, menurut Lowing van Talanvi, ini menyatakan bahwa sistem itu bila mana pengertian istilah sistem hukum, maka tidak berarti menggabungkan pengertian sistem hukum dan pengertian hukum secara apa adanya. Karena istilah sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum, itu yakni sistem hukum adalah merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini, ada satu negara federal dengan 50 sistem hukum di Amerika Serikat. Adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah, serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam Organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu dalam sistem negara itu pasti berbeda dalam pelaksanaan sistem hukumnya, karena itu terdiri dari institusinya, prosedurnya, dan aturan hukum, dan pelaksanaan dari aturan hukum itu sendiri. Ya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan utuh atau terstruktur, jadi dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lainnya, yaitu kaidah-kaidah atau pernyataan tentang apa dan yang seharusnya. Sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Kalau kita lihat dalam hal ini, tentu dalam sistem normatif itu bahwa dia telah tertulis dan harus diikuti dan harus dilaksanakan dan harus diterapkan, dan ada acuan yang tertulis, baik itu dalam bentuk peraturan-peraturan yang kita lihat dari sistem hukum yang ada di Indonesia, mulai dari tertinggi itu Undang-Undang Dasar 45, ya, habis itu MPR, undang-undang, sampai peraturan daerah. Kalau kita lihat dari pengertian oleh Lawrence M. Bregman, bahwa sistem hukum merupakan sebuah organisasi kompleks, ya, di mana struktur substansi dan kultural saling berinteraksi. Di satu sama lainnya saling berkaitan, dan harus disejajarkan, dialurkan dalam mekanisme tingkatan dari hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya, dikatakan bahwa sistem hukum itu merupakan cakupan materi kajian menyangkut ketentuan yang berlaku. Ada struktur, kultur hukum. Ya. Mana struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang berbentuk pelan-pelan oleh kekuatan sosial dalam jangka panjang. Sedangkan kultur hukum juga akan mempengaruhi tingkat penggunaan lembaga peradilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila menyelesaikan suatu perkara pada pengadilan. Ya. Jadi tidak saja hukum itu
merupakan peraturan yang terdapat dalam undang-undang, yang jelas bahwa hukum juga eh, tercipta dari apa saja yang terjadi, masalah hukum yang diselesaikan di pengadilan. Nah, kita kenal dengan jurisprudensi yang ditetapkan oleh hakim, dan keputusan hakim tersebut bisa saja nanti menjadi rujukan untuk memutuskan perkara-perkara hukum yang terjadi pada kemudian hari. Dan itu tidak itu saja, bahwa setiap apa yang diperjanjikan dalam bentuk tulis atau tidak tertulis, yang di dalamnya adanya hak dan kewajiban para para pihak atau orang yang melakukan perjanjian, ini juga berlaku hukum, ya, traktat istilahnya dalam istilah hukum. Dan ini juga merupakan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pengertian lain dari sistem hukum dalam konteks Indonesia dinyatakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau disingkat dengan BPHN, bahwa sistem hukum terdiri dari elemen-elemen yang berikut. Yang pertama, materi hukum. Tatanan hukum yang di dalamnya terdiri dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian hukum, dan pengembangan hukum. Ya. Untuk bentuk materi hukum harus diperhatikan politik hukum yang telah ditetapkan yang dapat berbeda dari waktu ke waktu karena adanya kepentingan atau kebutuhan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks terciptanya hukum saat ini, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Indonesia ini tidak lagi melihat dari elemen-elemen ini. Malahan setiap peraturan yang dikeluarkan semata-mata adalah untuk kepentingan politik atau kepentingan individu. Ya. Nah, tidak ada lagi perencanaan, tidak ada lagi pembentukan hukum, tidak terlebih dahulu dilakukan penelitian hukum dan pengembangan hukum. Nah, kita lihat dari yang kedua, peraturan hukum yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi. Di sini penyuluhan hukum, penerapan hukum atau penegakan hukum dan pelayanan hukum. Yang ketiga, sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik. Keempat, budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya. Yang kelima adalah pendidikan hukum. Kita lihat manfaat perbandingan sistem hukum. Masyarakat dalam hukum pada awalnya menghadapi kesulitan untuk mengartikan penggunaan dari terminologi perbandingan hukum. Secara garis besar telah terjadi pembagian ilmu hukum menjadi cabang-cabang tersendiri dari hukum nasional, seperti misalnya hukum keluarga, hukum pidana, hukum perjanjian, dan sebagainya. Namun demikian, perbandingan hukum tidak juga dibedakan sebagaimana ilmu hukum lainnya. Ketika penjelasan itu ternyata memberikan andil yang cukup besar terhadap munculnya kontroversi dan kesalahpahaman yang menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan studi perbandingan hukum. Salah satunya adalah konsekuensi logis bahwa perbandingan hukum seakan menjadi suatu literatur yang tersimpan rapat, obsesif, dan steril untuk jangka waktu yang cukup panjang. Kalau kita lihat metode suatu perbandingan dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari pemikiran dan pengetahuan manusia sehari-hari. Kalau kita lihat secara sederhana, dalam berbagai tingkatnya, perbandingan satu dengan lainnya merupakan hal yang pasti terjadi hampir di seluruh bidang kehidupan manusia. Kalau kita lihat di sini ada pun manfaat atau kegunaan mengkaji perbandingan sistem hukum sudah tentu dengan mempelajari
berbagai sistem hukum asing atau sistem hukum yang berlaku berbagai negara. Nah, menurut Sudarto, kegunaan yang bersifat umum yakni memberikan kepuasan bagi orang berhasrat mengetahui yang bersifat ilmiah. Yang kedua adalah memperdalam pengertian tentang peranata masyarakat dan kebudayaan sendiri. Yang ketiga, membawa sikap kritis terhadap sistem hukum itu sendiri. Sedangkan menurut Ade Maman Suherman, perbandingan sistem hukum ditujukan untuk memperoleh suatu pemahaman yang tentang semua sistem hukum yang eksis secara global yang paling tidak diperbolehkan, yang mana manfaatnya terdiri dari manfaat internal, yaitu dengan mempelajari sistem hukum dapat memahami potret budaya hukum negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal positif dari sistem asing guna pembangunan hukum nasional. Selanjutnya, manfaat eksternalnya adalah dengan mempelajari perbandingan sistem hukum, baik individu, organisasi, maupun negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya. Selanjutnya, untuk kepentingan harmonisasi hukum dalam membentukkan hukum supranasional. Jadi, dalam mekanisme pembentukan hukum tentu tidak bisa didasari dari perkembangan hukum yang ada di wilayah kita sendiri. Kita harus melihat bagaimana perkembangan sistem hukum yang ada dimiliki oleh negara-negara lain. Biasanya kalau dalam penetapan hukum dan menganalisa dan penelitian hukum, ya, sistem hukum setiap apa yang dibahas dari kehidupan manusia, negara, dan masyarakat, ini akan selalu ada perbandingan-perbandingan, baik itu yang ada di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara luar. Semata-mata adalah untuk melihat bagaimana sistem hukum yang digunakan di Indonesia ini, apakah sudah sesuai, apakah ada hal yang lebih baik gitu ya, yang akan diterapkan yang sudah dilaksanakan oleh negara-negara lain. Ya. Tapi tetap sistem hukum di Indonesia, baik itu hukum adat dan hukum Islam ini akan selalu jalan, ya, selalu akan digunakan dalam sistem hukum di Indonesia. Baik, ya itu yang dapat saya sampaikan. Hanya maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.